Dua kelompok warga ini saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok terus berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu yang mereka bawa. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala, diselamatkan rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti tawuran dua kelompok warga dari Kelurahan Menteng Atas Setiabudi dan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas, baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sangbati melaporkan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Demo ratusan sopir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Ricuhan terjadi karena bus pariwisata nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir armada truk. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalan Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Aksi demo ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan Zero Over Dimension Overload atau ODO. Mereka tak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan Zero Odol. Para supir truk ini menuntut agar truk dimensi odol bisa tetap beroperasi. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, sebuah mobil ambulans yang akan menjemput pasien jadi bulan-bulanan sopir truk yang berdemo peraturan odol ini. Mobil ambulans terpaksa menerobos karena akan menjemput seorang pasien di kawasan Sragen. Dua orang dalam mobil ambulans yang terjebak di tengah masa demonstrasi mengalami perlakuan kasar dan intimidasi. Mobil ambulans pun kemudian diarahkan ke jalan alternatif oleh petugas. Beruntung, insiden ini dapat diselesaikan. Rusakan ambulans akan diganti pihak sopir truk yang berdemo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan melibatkan truk dan rangkaian kereta komuter lain atau KRL yang tengah melaju dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri pada Jumat pagi. Insiden tersebut terjadi di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Truk pun sempat terpental menabrak sebuah mobil dan juga mengenai 2 unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, terjadi kerusakan pada kereta dan sejumlah orang terluka. Tampak bagian depan KRL atau kabin masinis mengalami kerusakan. Pintu depan masinis juga terlihat hampir copot.
Perjalanan KRL pun sempat terganggu selama proses evakuasi dan penanganan oleh petugas. Hal ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun Tangerang. Selama proses penanganan, KAI Komuter memberlakukan rekayasa perjalanan. Kereta dari arah Duri hanya melayani sampai stasiun Batu Ceper, sementara lintasan menuju stasiun Tangerang untuk sementara tidak dilalui. Diketahui proses evakuasi kereta dan truk kini telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Lurus. Lagi. Oh. Kerja bakti nih, kayak zaman Jepang. Kerja keras. Petugas mengevakuasi truk yang menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proses evakuasi ini sempat membuat ruas jalan ini macet panjang. Truk dievakuasi menggunakan truk derek di Telantas Polda Metro Jaya. Usai dievakuasi, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto berangsur lancar. Sebelumnya, truk pengangkut pasir ini mengalami kecelakaan dan menabrak halte Transjakarta pada Jumat pagi. Truk hilang kendali dan menabrak halte Transjakarta di samping gerbang tol Semanggi 2. Akibatnya, pembatas jalur Transjakarta hancur dan beberapa materialnya berserakan ke tengah jalan raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman pengemudi minibus warna putih dengan plat nomor polisi B2829UIL menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok. Tanpa membayar tol, pengemudi ini masuk tol Cinere Jagorawi dengan memepet mobil yang ada di depannya. Saat palang gerbang tol terbuka untuk mobil bak yang ada di depannya, tanpa memberi celah, pelaku langsung ikut melintas gerbang tol. Hal serupa juga dilakukan saat hendak keluar tol Cimanggis 2. Aksi tak terpuji dilakukan pengemudi yang belum diketahui identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Video penganiayaan Arif warga Pelita 4, Sidorami Barat 2, Medan Perjuangan dianiaya ayah dan anak di pasar MNCT, Deli Serdang, viral di media sosial. Korban melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Medan Tembung. Penganiayaan yang dilakukan bulan November 2024, namun hingga kini kasusnya tak berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka, namun ditangguhkan dan belum ditahan kejaksaan. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-8, ya, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan di jaksa juga kedua tersangka tidak ditahan, mereka masih bebas di luar. Korban berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang merupakan mahasiswa ternyata pembunuh berdarah dingin. Terungkap pelaku pembunuhan mutilasi terhadap Setia Ananda ini juga membunuh 2 mahasiswi lainnya, Adek Gustiana alias Dede dan Cika, tahun lalu. Polisi menemukan jasad Dede dan Cika berupa tulang belulang setelah menggali sumur tua di belakang rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Yang memang benar dari hasil pengembangan, kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami ada juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
Keadaan ditemukan tulang-tulang itu masih utuh atau sudah tercerai-berai atau gimana? Pada saat kami temukan keadaannya sudah tidak utuh lagi, maksudnya tidak di satu tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama. Ya? Jumlahnya itu ada 2 orang atau bagaimana? Berdasarkan temuan 2 orang jumlahnya itu Berkemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Terungkapnya pembunuhan Dede dan Cika dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut. Lantaran pelaku ikut saat pencarian korban dan bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman berat. Cepatnya lah. pelaku sendiri ya Pak, dihukum seberat-beratnya. Harus hukum seberat-beratnya. Kalau dapat saya untuk diskusi sendiri. Mau dihukum saya siap. Wanda kini jadi pelaku 3 kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Setia Adinda tergolong sadis. Pelaku memutilasi tubuh korban dan potongan tubuhnya ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Identitas pembunuhan mutilasi terungkap dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Pembunuhan dipicu sakit hati korban tidak membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga temukan potongan kepala, tangan, dan kaki dari jasad korban diduga mutilasi yang ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi tubuh korban ditemukan di kawasan Padang Sarai, Koto Tanga. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Selama proses identifikasi, sejumlah warga yang mengaku keluarga dan kerabat korban datang untuk memastikan identitas jenazah. Mereka meyakini potongan tubuh yang ditemukan adalah milik SD, perempuan berusia 25 tahun. Keluarga mengenali korban dari cincin plastik yang terpasang di jari manis tangan kiri korban. Cincin tersebut dirajut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Sebelumnya korban dilaporkan hilang selama 4 hari. Ia diketahui meminjam uang sebesar 20 juta rupiah kepada temannya dengan menjaminkan sepeda motor. Sementara polisi masih mencari potongan tubuh korban yang belum ditemukan. Yang cuma cincin di jari manisnya itu cuma satu-satunya punya dia. Punya dia. Dibikinin itu. Jadi dikenali dari cincin itu. Iya. Itu terakhir hubungan kontak sama korban. Kalau sama saya hari Sabtu malam setengah 9. Kepala beserta kaki berbeda TKP, namun untuk tangan itu berdekatan dengan TKP penemuan kepala. Ada dugaan Pak, itu potongan yang sama Pak? Dugaan kami kuat itu potongan tubuh yang sama. Sudah. Untuk hanya saksi yang menemukan pertama kali. Sebelumnya sesosok jasad dalam kondisi tidak lengkap ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jasad korban pertama kali ditemukan nelayan karena mencium bau tak sedap di lokasi kejadian. Nelayan sempat menduga jasad tersebut adalah boneka. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Kami tuh tidak nyangka kalau dia tuh yang... Jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda? Otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri, membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya? Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam.
Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain. Siapa yang bawa dianterin nama kawan kosnya sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah itu terus saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi pun telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih SL karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Warga Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten digegerkan penemuan jasad bocah berusia 4 tahun di saluran air. Bocah bernama Alfian ini sempat dilaporkan hilang selama 2 hari oleh orang tuanya. Orang tua dibantu polisi bersama petugas BPBD Kota Tangerang juga sempat mencari korban. Dari keterangan saksi, sebelum hilang, korban sempat bermain air saat hujan turun. Petugas akhirnya membuka satu persatu tutup drainase dan menemukan korban dalam kondisi sudah tak bernyawa. Lokasi penemuan jasad tak jauh dari rumahnya. Yang memang kemarin dilaporkan hilang, kebetulan kemarin memang di wilayah sini banjir. Yang bersangkutan memang sedang bermain sama teman-temannya, kemudian keluarganya nyamperin, terus dibawa pulang sama keluarganya, kemudian yang bersangkutan keluar rumah lagi dan dilaporkan hilang. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga. Petugas pun mengimbau agar para orang tua selalu memantau buah hati mereka agar peristiwa serupa tak terulang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Warga Kampung Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Banten digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki. Bayi ditemukan warga yang hendak membuang sampah. Bayi yang masih memiliki tali ari-ari itu dalam kondisi terbungkus kain. Pasca penemuan, warga pun langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Polisi pun langsung datang untuk melakukan olah TKP. Kepala, kaki, tangan, berbentuk dia keadaan centang. Tuh. Pertama kali yang menemukan siapa? Tukang jus, yang jus di depan itu, ya dia. Jasad bayi malang tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang guna dilakukan otopsi. Kasus penemuan jasad bayi ini ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Beginilah rekaman CCTV saat korban mempertahankan motornya saat diambil pelaku. Korban terseret hingga mengalami luka-luka di tangan dan kaki. Peristiwa ini terjadi di Jalan R.A. Bashid, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Awalnya pelaku mengalihkan perhatian korban dengan pura-pura menanyakan keberadaan bapak korban. Sebelum akhirnya pelaku mengambil motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun bertindak cepat dengan memburu pelaku. Alhasil, satu pelaku bernama Peri Suwanto sebagai eksekutor berhasil ditangkap setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor Honda Genio warna merah dan STNK motor kendaraan korban diamankan. Motor korban pun telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara diskotlet. Dan pelaku ini berpura-pura menanyakan, bapakmu di mana?
ada nggak? Kemudian korban menjawab, ada di rumah. Lalu pelaku lagi menjawab, ya sudah, saya mau ketemu bapak, antar saya ke rumah. Nah akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Polisi saat ini masih memburu rekan pelaku Tobi Erlangga yang juga merupakan residivis dalam kasus curanmor. Atas perbuatannya, tersangka Peri Suwanto dijerat dengan pasal berlapis tentang tindak pidana perlindungan anak dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Pelaku penipuan terekam kamera pengawas saat mengisi top-up uang digital senilai 3 juta rupiah di sebuah toko ponsel di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Belitung. Pelaku kabur dengan alasan ingin mengambil uang di dalam jok motor usai uang digital masuk ke akun miliknya. Pemilik konter mengalami kerugian senilai 3 juta rupiah dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Hari apa? Tim Klambit dan unit Reskrim Polsek Jebus berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku mengaku sudah puluhan konter ponsel yang didatangi untuk mengisi top up, namun rata-rata pemilik konter meminta pelaku untuk menyerahkan uang terlebih dahulu. Jadi pelaku sudah mendatangi beberapa konter untuk top up, tapi di konter yang terakhir pelaku berhasil memperdaya penjaga untuk top up tanpa memberikan uang tunai. Kemudian setelah di top up, pelaku kabur. Pengakuan pelaku uangnya buat apa, Nen? Untuk judi online. Selain menangkap pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, yakni 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Anto Deng Tawang, 53 tahun, ditangkap Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Resmo Polsek Talo di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pria paruh baya itu ditangkap usai membobol toko kelontong di Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan dengan menggunakan alat yang dimodifikasinya sendiri. Pelaku berhasil menjarah seisi toko, di antaranya voucher internet hingga uang tunai jutaan rupiah. Pelaku berhasil masuk usai merusak gembok dan teralis di toko korbannya. Pelaku yang merupakan residivis beraksi lintas provinsi dan telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Ironisnya, hasil kejahatan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan bermain judi online hingga membeli sabu usai pelaku tidak memiliki penghasilan. Dia masuk ke sana dengan menggunakan kunci T dan alat perkakas lainnya sehingga merusak gembok dan teralis di toko tersebut. Pelaku ini merupakan residivis tindak pidana yang serupa di beberapa tempat, termasuk di Makassar ataupun di Sulawesi Tengah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ya, sampai amat. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
diterima di SMA 3. Kami yakinkan mobil sedikit kalau mama membuat. Ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dinas, kami yang belum masuk, desa Waluya masuk semua, setuju. Dalam aksinya, para orang tua juga sempat menutup akses jalan perumahan hingga warga tidak bisa melintas. Mereka kecewa karena anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru melalui jalur zonasi yang batasnya hanya 400 meter. Salah satu orang tua memperjuangkan anak masuk ke sekolah ini, namun gagal karena rumahnya berjarak 529 meter. Membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami, Pak. Jarak 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana, Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini, Pak? Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Inilah suasana di warung ayam goreng Widuran, Kota Solo. Jumat pagi pukul 7.00, warung ini sudah buka kembali. Pelanggan pun mulai berdatangan ke tempat ini. Sebelumnya, warung ayam goreng Widuran sempat ditutup karena mengandung bahan makanan non-halal pada kremesan ayam goreng. Manajemen ayam goreng Widuran mengklaim telah mengikuti imbauan pemerintah Kota Solo dan memperbaiki pelayanan. Sesuai himbauan pemerintah kota, kami sudah memperbaiki semuanya dengan melabeli non halal seperti di kemasan dan di MMT dan di berbagai semua lah etalase. Kami sudah lakukan semua dan perizinan untuk NIB juga kami sudah mendaftarkan lagi dengan non halal seperti itu ya. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan produk makanan dari rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Hasil ini didapatkan pasca BPJPH menguji 7 sampel dari restoran ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu, kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Roket SpaceX Starship 36 milik Elon Musk meledak dan terbakar di Brownsville, Texas, Amerika Serikat pada hari Rabu waktu setempat. Roket meledak saat sedang bersiap uji terbang, diduga akibat terjadi anomali. Pasca terjadi ledakan, petugas terkait mengamankan lokasi uji coba dan area sekitarnya. Menurut pihak Elon Musk, meledaknya roket tidak menimbulkan bahaya bagi penduduk sekitar. Namun demikian, warga sekitar diimbau tidak mendekati lokasi.
Pasukan Garda Revolusi Iran menyebut rudal-rudal yang diluncurkan dari berbagai lokasi yang dirahasiakan ini bernama rudal Emad dan Godor. Kedua jenis rudal ini termasuk kategori rudal balistik jarak menengah dengan daya jelajah hingga 2.000 km. Selain punya daya jelajah tinggi, kedua rudal ini juga bisa mengangkut hulu ledak hingga 1.000 kg. Meski belum memiliki teknologi siluman, namun Iran mengklaim kedua jenis rudal ini memiliki sistem pemandu hingga berpresisi tingkat tinggi saat menargetkan lokasi lawan. Garda Revolusi Iran menyatakan kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Be'er al-Sabah menjadi sasaran utama. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan, militer, dan bisnis di Israel. Dengan sandi operasi Janji Sejati 3, Iran selama sepekan peperangan ini hanya mengandalkan serangan rudalnya. Mengingat pesawat-pesawat Israel jauh lebih canggih, sedangkan pesawat-pesawat Iran banyak yang ketinggalan zaman. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gaf-Yam Negev Advanced Technologies Park. Kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi, termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Inilah keseruan nonton bareng penayangan perdana sinetron kesayangan masyarakat Indonesia, Preman Pensiun 10, di Young Brave Fearless Cafe di Bandung, Jawa Barat. Setiap kali adegan lucu dari karakter-karakter ikonik seperti Cecep, Bubun, dan Ujang muncul, para penonton bersorak riuh, diwarnai gelak tawa di sepanjang pemutaran film. Kesan-kesannya selama Amerika Nation 10, saya hampir 10 tahun di Nation, dari pertama bikin pilot, sampai saat ini alhamdulillah kasih kepercayaan. Preman Pensiun 10 hadir dengan cerita yang lebih segar dan konflik yang lebih seru, namun tetap mempertahankan nuansa khas kehidupan jalanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Soalnya kan kalau Preman Pensiun 10 sebetulnya penundaan dari beberapa episode ke 9 dilengkapi dengan yang baru, ada pemain baru, ada apa ya, jadi memang sesuatu yang baru aja gitu ya. Dari season 1 sampai 10 ya berjalan, artinya sudah ada fans yang terus mengikuti perjalanan Preman Pensiun. Jadi kita yang di belakang layar tentu punya ekspektasi. Mudah-mudahan di PP 10 ini melanjutkan kesuksesan di PP 9. Sinetron Preman Pensiun 10 tayang setiap hari di stasiun televisi kebanggaan pemirsa Indonesia, RCTI, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.